Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Nurul Adinda, kelas C1 Agribisnis, kampus 03 2018. Baik, saya akan mereview film tentang The Billionaire, di mana film The Billionaire ini diperankan oleh Top Itipat. Film ini sangat memotivasi. Cerita dalam ini benar-benar diambil dari kisah nyata seseorang pengusaha muda yang bernama Top Itipat. Film ini sendiri bahkan pernah masuk dalam Thailand National Film Association Award dalam 3 kategori. Sekaligus hal ini tentu saja membuat film ini sangat layak untuk disimak. Kerja keras tak akan pernah mengkhianati hasil. Hal itu yang sudah dibuktikan oleh Top Itipat, seorang miliuner muda yang mempunyai semangat hidup, mempunyai semangat pantang menyerah dalam menghadapi kegagalan, akhirnya sukses dalam mengembangkan bisnisnya, dalam usahanya. Top Itipat berawal dari kisah bermain game online pada saat pelajaran komputer, di mana sekolahnya disitulah memulai memasuki dunia bisnisnya. Tanpa dia sadari, mendapat tawaran dari pengguna game untuk menjual salah satu perlengkapan yang dimiliki oleh Hercules, toko yang dimainkan oleh Top dalam game tersebut. Top yang awalnya ragu untuk menanggapinya, akhirnya berani untuk tanggapan. Uang pertama $500 adalah uang pertama yang didapat Top dari menjual sepatunya. Setelah mengetahui bahwa uang yang didapatnya benar-benar kenyataan, Top terlihat sangat senang atau bahagia ketika mengetahui bahwa uang yang didapatnya, mengingat bahwa dia masih memiliki 8 sepatu, 40 pedang, 43 perisai, dan 17 baju perisai. Paman Top dan kedua orang tuanya berpikir kalau ini adalah sebuah kegilaan Top pada awalnya. Tapi setelah melihat hasilnya yang didapat, Top malah khawatir. Mereka khawatir atas perilaku Top yang semakin menggilai game, yang mungkin juga membahayakannya. Top dapat membeli sebuah mobil dan beberapa komputer untuk terus mengembangkan bisnisnya. Kegilaannya pada game membuatnya mendapat sebuah peluang bisnis ketika berada di sebuah toko elektronik, dan juga dikarenakan kalau akunnya sudah ditutup di game online karena Top menyalahgunakan untuk kepentingan komersial. Top memulai bisnisnya keduanya, DVD player. Awalnya 50 unit DVD player yang dibeli Top, tetapi ketika mulai memasarkan produknya pada keluarganya, Top sangat terkejut bahwa barang yang dibelinya adalah bajakan. Hampir putus asa, Top memulai kehidupannya untuk kuliah di universitas swasta dengan menggadaikan jimat ayahnya. Top menolak uang yang diberikan ayahnya sebelumnya. Top pergi ke sebuah food expo dan menemukan sebuah ide untuk bisnis barunya, yaitu berjualan kacang dengan modal penyangrai kacang otomatis pertama di Thailand, dan dia adalah pemilik mesin otomatis kacang pertama di Thailand. Membuat Top sangat bersemangat. Akhirnya Top memulai untuk membuat produk kacang dengan belajar dari pedagang lain di pasar. Pada akhirnya Top dapat membuat produk
kacang yang enaknya sama dengan pedagang-pedagang sebelumnya. Top memulai berdagang kacang dengan membawa sebuah tempat di food park sebuah mall. Tetapi di hari-hari pertamanya penjualan kacang dengan dagangan Top tidak laku, dan mendapat sebuah ilmu di pasar tentang pentingnya sebuah lokasi yang tentang strategis dalam berbisnis. Top memindahkan stand ke pintu utama masuk mall tersebut. Dagangan Top akhirnya laku terjual, bahkan Top rela meninggalkan ujiannya hanya untuk menyuplai kacangnya ke mall karena persediaan telah habis. Kendala yang dihadapi oleh Top setelah mendapat komplain dari mall bahwa standnya membuat atap mall kotor tanpa diberi kesempatan. Akhirnya Top harus berhenti berjualan, dan Top mulai putus asa karena kenyataan orang tuanya akan pindah ke Cina karena terlilit hutang 40 juta baht. Dengan membuat keputusan besar, Top tetap tinggal di Thailand bersama pamannya. Tetapi banyak rintangan yang dihadapi Top. Rumah yang disita oleh bank adalah rintangan awal yang harus dihadapi Top. Kemudian berbagi dengan kekasihnya. Kekasihnya membawa makanan ringan, yaitu camilan rumput laut. Top tidak menyangka bahwa dari sanalah Top mendapatkan sebuah jalan untuk bisa sukses menjadi seseorang pengusaha. Rumput laut dan provinsi Rayong membuat semangatnya timbul kembali. Top dapat membaca sebuah peluang bisnis di sini. Top mulai mencoba membuat produk rumput laut goreng, tetapi setelah menghabiskan bahan baku yang dibelinya tidak ada satupun produk yang enak. Top juga menghadapi cobaan ketika pamannya mendapatkan sebuah kecelakaan kerja. Dengan sabar Top membuat produk lagi. Nyaris putus asa, Top menemukan sebungkus rumput laut kering terakhir di pantai. Dengan harapan besar, Top mencoba menggorengnya, dan ternyata senyumannya mulai menghiasi wajah Top. Top berjualan lagi di pintu taman mall. Usahanya berhasil. Dia yakin dapat memenuhi targetnya, yaitu 1 juta baht atau tahun. Tetapi Top sempat pesimis setelah tahu bahwa hutang ayahnya 40 juta baht. Top harus memperbesar bisnisnya. 7-Eleven adalah pilihannya untuk membantu memasarkan bekerja sama dengan 7-Eleven. Top dapat melunasi hutang orang tuanya yang sebesar 40 juta baht tersebut, dan hasilnya meminta kedua orang tuanya untuk kembali ke Thailand. Saat ini orang tuanya Top memiliki kekurangan 2.500 karyawan, mengirim produknya ke lebih dari 6.000 cabang 7-Eleven, mengekspor cemilan. Top telah memiliki perkebunan rumput laut di Korea Selatan. Pendapatan Top pada tahun 2010 mencapai 1.500 juta baht, setara 450 miliar di usianya yang baru 26 tahun. Motivasi yang dapat diambil dari film ini ialah berani memulai. Tanpa ragu Top berani mulai bisnis, walaupun setelah bisnis gamenya online dan DVD-nya gagal, Top tidak takut memulai lagi untuk berbisnis kacang goreng. 2. Berani mengambil risiko. Top selalu tak ragu dalam berinvestasi, yang digambarkan dalam sebuah scan. Top menjual 6 komputernya untuk membeli rumput laut mentah yang akan digunakan untuk menemukan cara agar rumput laut enak. Dalam scan lain, Top membangun pabrik modal, berani mengambil risiko. Walaupun
berkemungkinan akan gagal dalam hal pengembangan produknya melalui 7-Eleven. 3. Jujur dan bertanggung jawab. Unsur jujur dan bertanggung jawab digambarkan ketika Top menolak untuk menyuap pihak GMP yang menginspeksi kelayakan pabrik tahu Kenyu. 4. Membaca peluang. Top mampu melihat peluang pasar untuk memproduksi olahan rumput laut di mana lingkungannya sulit mendapatkan rumput laut kemasan. 5. Berpikir cerdas. Sebagai penanggalan scan film Top Secret The Billionaire, di atas memulai bisnis haruslah setahap demi setahap membutuhkan kerja keras dengan kecerdasan yang tinggi. Seseorang berwirausaha harus mempunyai kecerdasan cerdas membaca peluang dan cerdas dalam mengelola bisnisnya. 7. Bekerja keras. Ketika remaja seusianya menikmati hidup dengan bermain, Top sudah bekerja keras untuk impiannya menjadi wirausahaan. Sukses dibantu oleh pamannya, Top memulai bisnis kacangnya sendiri, memilai kacang yang baik sendiri, mengangkat karung kacang sendiri dan menggorengnya sendiri. 7. Pantang menyerah dan putus asa. Beberapa scan menunjukkan Top adalah sosok yang pantang menyerah dan tidak mudah putus asa. Walaupun gagal menghabiskan berkardus-kardus rumput laut mentah, Top tetap mencoba hingga menemukan cara mengelola rumput laut yang benar dan tak putus asa menunggu direktur 7-Eleven berjam-jam untuk mendaftarkan produknya ke manajemen 7-Eleven. Jadi, jangan pantang semangat dengan apapun yang terjadi. Jika kita menyerah, maka habislah sudah. Itulah Top Itipat. Makasih. Assalamualaikum. Sekian dan terima kasih atas waktunya.